Charlie, 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 Charlie. I'm so used to that. Charlie Munger. Dia adalah partner Warren Buffett selama lebih dari 6 dekade. Munger berperan sebagai Vice Chairman Berkshire Hathaway selama kurang lebih 45 tahun. Mereka bisa dibilang merupakan duet yang paling sukses di dunia investasi. Munger, yang mulai menjadi Vice Chairman sejak tahun 1978, memegang peranan penting yang mengubah pola pikir investasi Warren Buffett. Buffett, yang awalnya lebih banyak berfokus pada perusahaan yang murah, beralih mencari wonderful business at a fair price. From the idea of buying very so-so companies at very cheap prices, knowing that there was some small profit and looking for really wonderful businesses that we could buy at fair prices. Dari tahun 1978, nilai pasar Berkshire Hathaway bertumbuh hingga lebih dari 3.800 kali. Dari sekitar 200 juta US dollar ke 880 miliar US dollar. Buffett menuliskan bahwa Munger adalah arsitek sesungguhnya dari Berkshire Hathaway yang kita kenal sekarang. Nah, bagaimana sih perjalanan hidup dari Charlie Munger? Pada tanggal 1 Januari 1924 di Omaha, Nebraska, seorang bayi lahir dari Florence Munger dan suaminya Alfred Munger yang merupakan seorang pengacara. Bayi itu diberi nama Charles Thomas Munger. Sejak kecil, orang tua Munger membiasakan dirinya untuk rajin membaca. Mereka memilih untuk memberi kado Natal berupa buku-buku bacaan untuk Munger. Kebiasaan membaca semakin mudah terbentuk dengan sifat penasaran yang melekat pada Munger sejak kecil. Munger sering mengingatkan pentingnya belajar dari orang besar yang telah meninggal. Dia juga menganggap orang-orang hebat dalam buku-buku biografi itu sebagai temannya. Salah satu sosok yang menjadi inspirasinya sejak kecil adalah Benjamin Franklin. Benjamin Franklin dikenal sebagai negarawan Amerika Serikat yang multitalenta. Beliau menjadi teladan Munger dalam membentuk pribadi yang jujur, sederhana, dan rajin belajar secara mandiri. Tidak banyak kendala bagi Munger kecil saat bersekolah. Namun, di tahun 1930-an, Munger mendapatkan pelajaran hidup yang membekas kuat pada dirinya, yaitu pada masa The Great Depression. Ekonomi di Amerika Serikat mengalami krisis terbesar yang mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Munger kecil melihat banyak orang dan gelandangan rela melakukan pekerjaan apa saja untuk ditukar dengan sebuah sandwich. Munger kecil pun juga turut membantu bekerja serabutan. Pada saat itu, Munger belajar untuk saling membantu antar anggota keluarga di masa-masa sulit itu sangat penting. Setelah masa krisis itu berlalu, Munger masih bisa melanjutkan sekolah dan mempersiapkan dirinya untuk kuliah. Kecintaan pada logika dan angka menggerakkan Munger untuk mengambil jurusan matematika dan merantau ke University of Michigan Detroit di tahun 1940. Saat kuliah, Munger juga menumbuhkan ketertarikannya pada ilmu fisika. Sejak muda, mulai terlihat bahwa Munger mengikuti filosofinya Benjamin Franklin untuk memiliki mental model multidisiplin. Di tengah perkuliahan Munger, dunia dikejutkan dengan serangan di Pearl Harbor. Saat itu, Munger masih berusia 17 tahun. Lalu dia memutuskan untuk mendaftar Angkatan Udara. Karena mendapatkan nilai yang tinggi saat tes klasifikasi prajurit, Angkatan Udara mengirim Munger untuk kuliah di California Institute of Technology, atau lebih sering dikenal sebagai Caltech, yang berlokasi di Pasadena. Di Caltech, Munger menekuni meteorologi sebelum kemudian ditugaskan di Alaska, hingga dia mendapatkan pangkat Letnan II. Kesukaannya untuk belajar tidak pernah pudar. Munger pernah mengatakan bahwa dia belajar poker di sela-sela kesehariannya sebagai tentara. Dari poker itu, Munger belajar tentang probabilitas yang menjadi bibit-bibit dalam ketangkasan berbisnis dia. Selain itu, dalam penugasan militer, Munger juga bertemu dengan wanita yang menjadi istri pertamanya, yaitu Nancy Huggins. Putra pertama mereka, Teddy Munger, lahir di tahun 1944. Setelah beragam penugasan militer dan berpindah-pindah studi, Munger belum juga mendapatkan gelar sarjananya. Akhirnya, Munger memutuskan untuk mencoba mendaftar di Harvard Law School, mengikuti jejak ayahnya. Dengan kecerdasan dan pengalaman hidupnya, walau tidak banyak bicara, Munger merupakan sosok yang belak-belakan dan straightforward. Sifat itu seringkali dianggap sombong oleh rekan-rekannya di Harvard. Rupanya, kehebatan Munger dalam memberi kritik pedas sudah ada sejak kuliah.
Yeah, I think you would understand any presentation using the word EBITDA if every time you saw that word, you just substituted the phrase bullshit earnings. Munger berhasil lulus dengan predikat magna cum laude di tahun 1948. Lagi-lagi, tragedi menimpa hidup Munger. Pernikahannya bermasalah, disusul dengan penyakit leukemia yang menyerang kesehatan anaknya. Saat itu, leukemia masih susah disembuhkan, dan anaknya meninggal di usia 9 tahun. Namun, Munger yang waktu itu baru berusia 29 tahun, menunjukkan karakternya sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah. Munger melanjutkan karirnya sebagai lawyer di California, sembari memperluas koneksinya. Di tahun 1956, Munger menikah untuk kedua kalinya dengan Nancy Berry, seorang sarjana ekonomi lulusan Stanford. Penghasilannya sebagai lawyer kurang memuaskan bagi Munger, karena banyak atau tidaknya hanya ditentukan dari jam kerja dan senioritas. Munger sering mengatakan bahwa dia tidak bertujuan menjadi kaya, tetapi menjadi independen. I did not intend to get rich. I wanted to get independent. I just overshot. Dengan dukungan istrinya, Munger memperluas koneksi sembari mendalami bisnis dan investasi. Namun, Munger tetap tekun menjalani firma hukumnya yang masih ada hingga saat ini, yaitu Munger, Tolles & Olson. Dari koneksinya sebagai lawyer, Munger mulai mengelola aset keuangan beberapa kliennya. Kemudian merambah bisnis elektronika, lalu meluas ke bisnis properti di California bersama partnernya Otis Booth. Mereka membangun properti real estate di sekitar Caltech. Dalam 3 tahun, menambah aktivitas investasi dan bisnis properti. Munger bisa mengumpulkan kekayaan hingga 1 juta US dollar di tahun 1960-an, atau setara sekitar 166 miliar rupiah saat ini jika di-adjust dengan inflasi. Sementara itu, kita juga tahu, pada masa itu ada seorang pemuda, murid dari Benjamin Graham di Omaha, yang juga sedang membangun kredibilitas sebagai investor. Pemuda tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Warren Buffett. Warren Buffett mulai mendengar nama Charlie Munger dari seorang dokter di Omaha bernama Ed Davis. Saat itu, Buffett sedang giat mengumpulkan dana untuk partnership investasinya. Dr. Ed Davis yakin untuk berinvestasi $100,000, nilai yang besar di saat itu, ke Warren Buffett. Nilai tersebut, jika di-adjust dengan inflasi, mungkin setara dengan 17 miliar rupiah di tahun 2024 ini. Dengan alasan sederhana, Buffett mengingatkan Dr. Davis akan pemuda lain yaitu Charlie Munger. I don't know who Charlie Munger is, but I like him. Tidak lama kemudian, Buffett dan Munger bertemu pada sebuah pesta makan malam di Omaha. Buffett ingat, dia terkejut karena bisa ngobrol sangat lama dengan Munger di pertemuan pertama tersebut. I knew immediately upon meeting Charlie that we were going to be we were in sync and we laughed. Pertemuan di tahun 1959 itu menjadi titik balik penting dalam perjalanan hidup mereka. Pertemanan mereka tetap berlanjut ketika Munger kembali ke California. Mereka rutin bertukar surat dan berdiskusi lewat telepon, terutama seputar bisnis dan finansial. Secara tidak langsung, pertemuan dengan Buffett menginspirasi Munger untuk lebih serius dalam berinvestasi. Buffett berpesan pada Munger bahwa menjadi lawyer mungkin cocok sebagai hobi, tapi kecerdasan Munger bisa lebih bermanfaat jika serius menjadi investor. Di California, Munger membentuk perusahaan investasi bersama beberapa partnernya yang dinamakan Wheeler, Munger & Co. Dari tahun 1962 hingga 1975, Munger mencetak CAGR mendekati 20%, jauh di atas rata-rata indeks Amerika yang saat itu hanya bertumbuh dengan CAGR sekitar 5%. Pengalaman pahit menjadi manajer investasi di saat krisis finansial Amerika di tahun 1973 sampai 1974 menginspirasi Munger untuk mengikuti jejak Warren Buffett yang merintis usaha konglomerasi yang kita kenal saat ini sebagai Berkshire Hathaway. Di video tentang Warren Buffett, kita sudah menceritakan bagaimana Warren Buffett mengawali perjalanan investasinya dengan metode cigar butt investing, yang seringkali hanya berfokus untuk mencari perusahaan yang berharga sangat murah. Di tahun 1965, Munger yang belak-belakan itu mengatakan pada Buffett bahwa dia harus meninggalkan pola pikir cigar butt investing yang dia jalankan sebagai murid Benjamin Graham.
Wejangan investasi beli bisnis wonderful di harga wajar atau fair price lebih baik dibandingkan membeli bisnis biasa saja atau fair business namun murah. Seringkali diatribusikan untuk Buffett. Padahal Buffett sangat terinspirasi dari arahan Munger. Investasi awal di American Express juga berkat dorongan dari Charlie Munger. Hingga saat ini, investasi Berkshire Hathaway di American Express sudah menghasilkan return lebih dari 1.900% di luar dividen. Return ini masih mungkin bertambah karena hingga hari ini, American Express masih ada di portofolio Berkshire Hathaway. Salah satu pengaruh awal Munger ada di investasi Berkshire Hathaway berada di perusahaan permen legendaris See's Candies. Pembelian See's Candies di tahun 1972 sebesar 25 juta US dollar menjadi investasi yang manis bagi Berkshire Hathaway. See's Candies juga menjadi salah satu contoh nyata Berkshire Hathaway yang lebih berfokus pada wonderful business, tidak lagi hanya berdasarkan angka-angka. Saat itu, pembelian See's Candies tergolong premium jika hanya dilihat dari kacamata rasio valuasi. Berkshire membeli See's Candies di harga 3 kali nilai buku, dengan price to earning ratio lebih dari 12 kali laba di saat itu. Namun, di situ Buffett dan Munger meyakini 3 kekuatan utama See's Candies, yaitu loyalitas pelanggan, memiliki pricing power, dan memerlukan modal sedikit untuk ekspansi. Di 1 dekade pertama setelah dibeli Berkshire, See's Candies bertumbuh dengan konsisten. Namun, Buffett dan Munger belum terlalu menyadari bahwa mereka membeli wonderful business karena pertumbuhan volume penjualan See's Candies kecil sekali. Pertumbuhan jumlah toko hanya di angka 2% per tahun, dan volume penjualan hanya tumbuh di 3% per tahun. Namun, yang terpenting ternyata adalah kemampuan mereka dalam menaikkan harga. Dengan kekuatan brand dan menjaga pelanggan yang loyal, mereka sanggup menaikkan harga sekitar 10% setiap tahunnya. Kenaikan tersebut jauh di atas tingkat inflasi. Kemampuan tersebutlah yang akhirnya menyumbang pertumbuhan profit sekitar 19% setiap tahunnya. Munger pun mengakui bahwa dia dan Buffett hampir tidak cukup pintar untuk membeli See's Candies. Mereka nyaris tidak membeli See's Candies jika hanya berfokus pada angka-angka saja, tanpa mempertimbangkan kekuatan brand dan manajemen yang baik. Now you know how we were smart enough to buy See's. Barely. The answer is barely. Di tahun 2007, Buffett menuliskan bahwa sejak akuisisi, See's Candies terus menghasilkan cash lebih dari 1 miliar US dollar dan menjadi modal bagi investasi lainnya yang dijalankan Berkshire Hathaway. Hingga saat ini, return yang dihasilkan dari See's Candies sudah mencapai 8.000%. Cash yang dihasilkan dari See's Candies juga menjadi modal untuk pembelian saham penting lainnya, yaitu Coca-Cola. Berkat pengalaman pembelian See's Candies juga, Munger dan Buffett semakin memahami betapa pentingnya brand yang kuat untuk pricing power perusahaan. Dan Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan konsumer yang masih ada di portofolio Berkshire Hathaway. Investasi yang dimulai sejak tahun 1988 itu saat ini bertumbuh lebih dari 2.000%. Investasi-investasi tersebut menunjukkan bahwa investasi di bisnis yang bagus dan pembelian di harga murah secara jangka panjang memberikan compounding return yang sangat besar. Munger sering mengucapkan bahwa hasil yang fantastis itu bukan karena mereka luar biasa pintar, tapi hanya karena mereka berusaha untuk tidak melakukan hal-hal bodoh. Being smart is often achieved by not being stupid. Knowing what you don't know is more useful than being brilliant. Pesan tersebut merupakan contoh nyata dari mental model inverting yang menjadi favorit Munger. Inverting mengajarkan untuk mempertanyakan atau memikirkan hal sebaliknya dari sebuah masalah. Munger juga sering mengutarakan pentingnya memiliki beragam mental model yang kuat agar bisa berpikir logis dan rasional. Selain itu, Munger juga tidak asal bicara terkait lifelong learning atau belajar sepanjang hidup. Banyak yang bilang bahwa Berkshire Hathaway anti dengan perusahaan teknologi. Padahal, jauh sebelum mobil listrik ramai dibahas, Berkshire Hathaway sudah berinvestasi di BYD sejak tahun 2008, lebih dari 1 dekade sebelum hype mobil elektrik saat ini. Buffett memberikan kredit 100% untuk Munger atas keputusan investasi di BYD. Charlie deserves 100% of the credit for BYD, so I'm going to let him answer that. Well, it's an interesting example because Berkshire would not have made an investment in BYD if the opportunity had come along 5 or 10 years earlier. And it shows that the old men are continuing to learn. Investasi
yang senilai 230 juta US dollar di tahun 2008 ini sudah bernilai sekitar 9 miliar US dollar. Dan Berkshire sudah mulai menjual sebagian saham di BYD. Selain menjawab seputar BYD dalam annual meeting Berkshire Hathaway 2010, Munger juga memberikan petuah penting sekaligus menjadi contoh nyata untuk terus belajar dalam hidup. You have to keep learning because the world keeps changing and your competitors keep learning. So you just have to get up each morning and try and go to bed that night a little wiser than you were when you got up. And if you keep doing that for a long time and accumulate some experience, good and bad, as you try and master what you're trying to do, people who do that almost never fail utterly. They may have a bad period when luck goes against them or something, but very few people have ever failed with that. If you have the right temperament, you may rise slowly, but you're sure to rise. Charlie Munger dengan segala kecerdasan dan kebijaksanaannya menjadi sosok yang akan dirindukan. Di Annual Letter Berkshire Hathaway 2023, Warren Buffett menuliskan obituari khusus untuk Charlie Munger. Buffett mengungkapkan bahwa bangunan-bangunan besar di dunia selalu dikaitkan dengan arsiteknya. Buffett menulis bahwa dia hanyalah kontraktor biasa yang menjalani kesehariannya di Berkshire Hathaway. Sang arsitek sesungguhnya adalah Charlie Munger. Ting menyediakan onboarding group secara gratis untuk teman-teman yang mau mulai belajar investasi. Klik link di bawah ya. Jadi, apa inspirasi favoritmu dari Charlie Munger?